Perkenalkan, saya Rianto, pengelola Sanggar Bocah Jawa di Delanggu, Klaten. Ini saya akan mereview tentang lukisan karya seniman Djoko Suryono almarhum. Lukisan Djoko Suryono ini merupakan lukisan yang unik begitu ya, karena yang diangkat temanya adalah pawukon, atau ini terkait dengan penanggalan Jawa, atau yang penanggalan Jawa ini lahir pada zaman Sultan Agung, di mana pada saat itu Sultan Agung menciptakan satu kalender Jawa yang terdiri dari ada dino, kemudian dino yaitu Minggu atau Ahad atau Ngat, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, kemudian ada dino pasaran seperti Legi, Pon, Wage, Kliwon. Kemudian selain pasaran juga ada Windu, ada Windu Adi, Windu Sengoro dan sebagainya. Untuk Windu itu ada berumur 8 tahun. Nah, dalam tulisan ini Djoko Suryono mengangkat soal pawukon. Dalam penanggalan Jawa, pawukon itu ada 30 wuku, di mana setiap wuku itu berumur 7 hari. Jadi bila di total ada 210 hari dalam total di pawukon itu. Nah, kemudian tiap pawukon itu, tiap wuku itu orang yang lahir di satu wuku itu berbeda, memiliki sifat atau karakter yang berbeda dengan wuku yang lain. Meskipun ada juga persamaannya. Jadi tiap wuku itu memiliki sifat masing-masing. Nah, di sini oleh Djoko Suryono digambarkan itu wuku itu. Ya, seperti ada wuku dukut, ada wuku sungsang, wayang. Nah, di sini Djoko Suryono dalam lukisan ini mengangkat tema wuku galungan. Di sini wuku galungan. Wuku galungan ini, orang yang lahir di dalam wuku galungan itu dinaungi oleh Dewa Kamajaya. Dewa Kamajaya seperti sifat Dewa Kamajaya yaitu memiliki wajah yang rupawan, tampan kalau laki-laki, kalau perempuan cantik, dan memiliki sifat tidak murahan. Jadi orang yang berwuku galungan ini tidak murahan, kemudian suka berderma. Karena dia suka berderma, kadang sampai tidak bisa menyimpan harta, karena di saking ikhlasnya itu banyak diberikan kepada orang untuk menyumbang orang yang kesusahan, orang yang membutuhkan dan sebagainya. Itu sifat-sifat baik dari wuku galungan. Kemudian dia juga rajin bekerja atau rajin berkarya, tapi memiliki sifat yang keras. Orang yang di wuku galungan ini memiliki sifat yang keras. Diibaratkan seperti manuk bido ya. Itu keras dia. Ada ini burungnya, ada manuk bido itu keras. Nah, selain itu juga ada pengapesan atau naas atau balak di orang yang memiliki wuku sungsang itu. Naasnya adalah bertengkar, dia dalam pertengkaran itu memiliki naas. Nah, untuk
bala atau naas itu di dalam budaya Jawa ada satu syarat atau bisa diupayakan untuk meminimalisir kenaasan ini. Untuk wuku galungan ini bisa diruat dengan selamatan menggunakan nasi yang sudah dingin, kemudian daging kambing disertai dengan bulunya. Jadi wedhus sak ulese. Jadi kambing termasuk bulunya begitu. Nah, kalau tidak ada daging kambing setelah bulunya, bisa diganti dengan daging ayam atau ayam yang berbulu hitam. Jadi bulunya semua hitam gitu, ireng mulus itu sebagai penolak balanya. Kemudian ini orang yang lahir pada saat wuku galungan itu juga diibaratkan sebagai burung pipit yang telurnya tidak jadi atau gagar gitu. Nah, artinya apa? Artinya orang yang lahir pada saat wuku galungan ini larang anak atau ya sulit untuk mendapatkan keturunan macam itu. Kemudian apa yang menjadi penolak balanya agar dia bisa punya keturunan semacam itu, disebutkan itu penolak balanya itu adalah ambengan, nasi ambengan atau nasi ini untuk sesaji atau untuk bancaan semacam itu. Kemudian untuk selamatan ya disertai dengan jeruk sing gugur atau jeruk yang jatuh, yaitu jadi ada nasi ambengan atau nasi untuk kenduri semacam itu disertai dengan jeruk yang jatuh itu. Jadi semacam itu. Kemudian bilai yang lain atau naas yang lain ini sering hatinya itu merasa gelap atau peteng aten. Nah itu pada saat wetonnya, misalkan dia weton Kemis Pon begitu, ya pas wetonnya itu diadakan selamatan atau bancaan begitu. Nah itu adalah kelebihan atau sifat-sifat dari orang yang berwuku galungan, baik sifat yang baik maupun sifat yang buruk, bahkan sampai pada hari naasnya atau pengapesan, beserta dengan cara untuk menawarkan bala atau naas itu atau penangkal naasnya. Ini yang dapat saya jelaskan dari wuku galungan. Terima kasih.